channel saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, mohon izin saya buka masker ya, teman-teman. Baik, hari ini saya lagi ada di bengkel teknik kendaraan ringan otomotif SMK JBK 03. Mari kita cek ke dalam sedang apa mereka ya. Ayo. Oke guys, ini ada Pak Muhammad Sahid selaku kepala program teknik kendaraan ringan otomotif. Mari kita coba tanya ke Pak Marul. Hari ini ada kegiatan apa? Selamat pagi Pak Marul. Selamat pagi Pak Firman. Hari ini ada kegiatan uji kompetensi keahlian ya, jurusannya teknik kendaraan ringan. Jadi selama 3 tahun di sekolah SMK nanti kita diuji kemampuannya kompeten atau tidak. Di sini ada 5 bidang Pak diujikan, ada tune up, terus ada sistem rem, injeksi, servis 10.000, lalu kelistrikan dan AC. Dari kelima item yang diujikan, ya, apakah anak-anak ini diujikan satu item satu orang atau ada yang satu item 2 orang? Sebenarnya individu semua Pak, di sini individu semua. Karena memang ada salah satu yang memang ada 2 orang berkelompok, tapi umumnya individu semua, 1 orang. Berarti per item itu ada waktunya ya? Ada waktunya, ini Pak, kita kasih waktunya. Oh itu guys, 20 menit lagi, ya. jadi per item itu berapa ini Pak? Waktunya 1 jam Pak. Per item? Berarti kalau 5 item 5 jam? Ya, 5 jam di sini. Ya, jadi 5 jam. Kebetulan kita kerjasama dengan PT Omega Pak. Omega? Ya, ini PT Omega. Ini PT Omega. Uji eksternal di PT Omega. Baik Bapak, bisa tunjukkan Ya, kita sebelum item sebelum ke sana kita biar siap dulu pakai sarung tangan. pakai sarung tangan dulu guys, ya safety. Nah ini SOP-nya harus begini. Mari kita coba cek item apa dulu Pak? Ini up. Oh ini ya. Mesin konvensional. Ini mesinnya mesin apa Pak? Ini mesinnya Kijang 5K dan 7K. Ya, ini Kijang lama menggunakan karburator. Kijang lama menggunakan karburator. Oh berarti kan kalau mesin-mesin zaman sekarang kan semuanya udah Sistem elektrik, mesin injeksi elektrik. semua, ya. Oh berarti anak-anak selain diajarkan mesin yang zaman sekarang, Ya. diajarkan juga mesin yang zaman Ya, dulu. ya. Karena di lapangan itu belum tentu ketemu dengan mobil-mobil baru ya. Karena mesin-mesin lama juga masih ada. Memang ini dasarnya dari sini dulu Pak. Dasarnya. Ya, dasarnya dari sini, baru lanjut kita ke sistem elektrikalnya yang terbarunya. Ya. Oh jadi gitu guys. Jadi anak-anak disiapin dulu mesin lama udah paham, lanjut nanti next ke mesin yang baru. Oke Pak, ini untuk item pengereman, ini kriteria penilaiannya seperti apa? Nah, ini penilaiannya yang pertama SOP-nya. Dia gunakan SOP. Nah, seperti ini dia pakai sarung tangan yang jelas ya, pakai masker karena banyak debu-debu nanti di sini ya. Lalu kedua cara pembongkaran. Dia bisa bongkar ban tuh yang baik dan benar seperti apa. Karena kan ada juga yang asal-asalan. Iya. Baut itu kan ada 4 atau 5 atau 6. Nah, itu seperti apa? Langkahnya seperti apa? Lalu yang terakhir adalah alat ukur. Saya jawab bagaimana penanganannya. Oh itu berarti di atas pengetahuannya. Iya, pengetahuan. Itu yang membedakan antara kelas 3 dan kelas 2. Oke. Jadi kelas 3 itu harus bisa troubleshooting. Oke, kalau misalkan itu aspek pengetahuan di tesnya sebelum anak praktek melakukan ujian per item atau sesudahnya Pak? Kalau kita di sini sedang melakukan dan sesudahnya itu di 2 kali. Oh berarti dua pengetahuan sebelum dan sesudah. Sedang mengerjakan dan juga nanti sesudah. Sesudah. Nah Pak, Pak untuk yang uji kom ini kan butuh persiapan. Semuanya per 5 item ini yang diberikan untuk persiapan tentunya persiapan yang apa? Nah, persiapan apa yang Bapak lakukan sampai tahapan uji kom ini? Persiapannya itu yang pertama dalam materi itu harus anak-anak siswa ini sudah menguasai semua, harus tuntas. Kalau belum tuntas ya berarti percuma dan untuk diujikan. Yang kedua, alat-alatnya itu sudah memang
ya sesuai standar. Kalau tidak sesuai standar, nah berarti tidak bagus dalam hal nanti untuk praktek. Itu dua hal itu yang harus penting. Itu yang penting harus dipersiapkan. Ya. Yang ketiga ya ini kesehatan. Anak-anak itu harus benar-benar sehat karena kita lagi kondisi corona seperti ini. Oke, baik Pak. Ini guys, tadi kan ada mesin lama nih. Ya, Nah, mesin yang teknologi barunya Pak diujikan juga kan? Ya. Nah, mari kita cek. Nah, ini sistem injeksi. Sistem injeksi nih Pak. Ya. Nah, Kita merawat kalau injeksi ada servis berkala. servis Ya, berkala. jadi dia menggunakan berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh. Oh, berarti 5.000 km kan oli biasanya harus diganti. Ya, diganti. Terus kalau 10.000 km berarti apa saja yang harus diganti? Apa saja. Oh, ini yang diujikan berapa kilometer, Pak? Ini sementara 10 km. 10.000 kilometer. 10.000 km. Ya. Berarti anak-anak di 10.000 km itu udah tahu pengetahuannya apa saja yang harus diservis. Servis. Ya, mulai dari apa sih, Pak? Ya, yang pertama adalah filter udara dulu. Ya. Ya. Nah, dibersihkan lalu sistem busi, ya, sistem pengapian di busi dan lalu pergantian oli. Pergantian oli. Nah, untuk di busi ini apa yang anak lakukan, Pak? Itu bagian busi. Pergantian. Pertama pengecekan dulu, yang kedua baru pergantian. Kalau Pergantian. mengatakan busi ini memang katakan harus sudah waktunya untuk diganti. Karena busi punya umurnya adalah 20.000 km. Tadi filter udara, Ya. terus pergantian oli, terus cek busi. Ya. Kriteria busi ini Pak, kalau misalkan sudah tua, Ya. businya itu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Busi sudah tua umurnya itu yang pertama adalah kotor, ya banyak kerak di situ. Terus ya umurnya juga sudah harus diganti. Karena busi itu ada dua tipe, ada yang elektroda, ada yang iridium. Kalau elektroda itu sampai 20 km. Jadi setiap 10.000 km itu harus dibersihkan. Yaitu. Nah yang kedua untuk iridium itu sampai 50.000 km. Ini guys, jadi ada dua sekarang. Busi itu ada jenisnya, satu elektroda, kedua iridium. Kalau elektroda berarti umur businya lebih panjang, bisa sampai 50.000 km. Teman-teman baru boleh bisa diganti. Dikatakan harus sudah diganti kalau yang iridium. Tapi kalau yang elektroda itu per 10.000 minimal harus sudah diganti. Dan biasanya kadang-kadang nggak sampai 10.000 ya Pak? Ya. Kalau yang elektroda ya? Elektroda kadang Karena tergantung merek juga ya? juga. Pengaruh ya? Iya. Kalau mereknya yang bagus itu bagus juga. Ya, kayak misalkan ada Denso, NGK itu kuat, ya, bisa sampai kuat. Selebihnya itu ya kemungkinan tergantung kualitasnya bagaimana. Jadi harga itu tidak membohongi kualitas guys. Jadi kalian jangan pengen selalu yang murah, apalagi untuk kendaraan. Ya, Pak. kendaraan. Karena kalau sudah satu ada masalah biasanya merambat ke yang lainnya Pak ya. Biasanya begitu ya kalau roda 4 ya. Ya. Oke. Ini udah di mesin teknologi baru guys. Sekarang kita lari ke kelistrikan ya. Ya, instalasi kelistrikan. Ini kelistrikan guys. Ini alat peraga kelistrikan di SMK JBK 03. Ini Pak. Ini kalau kelistrikan ini pertama yang harus anak-anak lakukan itu apa Pak? Ini dia harus mengenal teori tentang kelistrikannya dulu Pak. Dia harus paham jalur harus apa itu baterai. Harus kan ada DC ada AC. Nah ini DC. Dia harus tahu plus minusnya. Ya. Tandanya ada tandanya Pak? Ada. Kalau warna itu warna kabel merah. Warna kabel merah itu yang Warna itu merah itu plus. Sedangkan yang hitam itu minus. ya. Jadi modelnya kayak gini ya Pak? Ya. Ini menggunakan Ini plus, Ya. juga titan ya. Sabitan ya. Ada juga yang menggunakan banana. Banana itu kayak pisang dan banana Pisang, kan? banana pisang itu yang buat di sistem AC. Beda lagi. Nah ini anak kriteria penilaiannya sampai mana Pak? Kalau untuk kelistrikan? Pertama alat ukur, ya, terus kalau pengecekan sikring. Nah ini sikringnya kira-kira putus atau tidak, atau bagus atau tidak, sesuai standar atau tidak. Lalu instalasi semuanya. Instalasi mulai dari lampu senja, terus lampu penerangan utama, lampu dim, Seperti mobil ya? ya, Cuman nggak ada setirnya. nggak ada setirnya doang. Jadi ini untuk sini guys.
Ini untuk lampu tadi pertama lampu senja, ya Pak ya. Ya. Terus lampu jauh, terus juga ini sen. Ini sen Sen kanan. sen kiri. Berarti ini Untuk untuk wiper. wiper juga diujikan Pak. Wiper juga diujikan. Wiper juga wah, hebat ya. Jadi semuanya yang bersangkut paut berkaitan dengan kelistrikan semuanya diujikan guys. Jadi si anak ini setelah lulus Ya. mereka minimal untuk terjun untuk jadi montir udah paham semua ya Sudah Pak? paham untuk masalah penerangan bodi, dia sudah paham bagaimana pergantian bohlam atau lampu, dia sudah paham. Atau memasang aksesoris, siap kita terima di Aksesoris kita siap, ya. juga bisa guys ya. Dibanding jadi ternyata SMK JBK 3 ini di samping anak-anaknya dipersiapkan untuk tune up, kelistrikan ya, sistem pengereman dan AC, itu anak-anak juga diajarkan untuk aksesoris. Ya, berwirausaha. Berwirausaha. Jadi hasil yang nanti mereka dapatkan dari customer itu uangnya gimana Pak? Kalau kita di sini pengelolanya ada uang kas Pak. Nanti kita kedepannya untuk menunjang bengkel kita untuk lebih maju lagi. Oh, berarti dari anak untuk anak ya Pak? Ya, itu juga. Mantap guys. Ya, terakhir kita ke sistem AC. Nah, kita udah masuk ke video terakhir guys. Di bagian terakhir. Di bagian terakhir ini sistem AC ya Pak? Ya, sistem AC di roda 4. Ini sistem AC-nya yang akan diujikan, nanti kriterianya penilaiannya seperti apa Pak? Kalau AC ini dia penilaian pertama adalah SOP yang pertama ya. Keduanya lalu menggunakan alat ukur, karena ini banyak alat ukur dan alat-alat yang katakan harus bermain di sektor sistem AC. Ini pertama diuji adalah dia bagaimana bisa cara vakum. Ya, vakum sudah selesai semua, baru kita memasukkan freon atau refrigeran. Nah, ini refrigerannya. Oh, jadi ini dipraktekkan juga Pak? Ya, dipraktekkan juga. Sampai AC ini benar-benar dingin berarti? Ya, bersama dingin. Berapa derajat nanti yang ada di evaporator sini? Itu bisa dihitung juga? Bisa berapa derajatnya? Pengukurnya, alat ukurnya Pak? Pengukurnya ini ada termometer yang Mungkin guys, alatnya guys, ini juga untuk mengukur suhu AC nanti kalau sudah menyala, suhunya berapa derajat. Nah, ini yang digital. Ya. Ini yang digitalnya juga ada. Digitalnya juga ada. Jadi anak-anak bisa mengecek suhu di dalam kabin berapa, di luar berapa, dan kelembabannya berapa. Jadi hebat guys. Jadi di samping SMK JBK 3 itu mementingkan teknologi terbaru, mereka juga tidak melupakan teknologi lama. Karena faktanya di lapangan tidak semua teknologi yang mutakhir zaman sekarang itu ada di lapangan. Jadi kedua ini bisa sangat anak-anak bisa kebingungan kalau misalkan tidak dibekali dulu dari sekolah SMK-nya. Luar biasa guys. Oke guys, terakhir hari ini untuk mengenal SOP, uji kom atau ujian kompetensi teknik kendaraan ringan di SMK JBK 03. Terima kasih banyak Pak ya waktunya, dan mudah-mudahan video ini juga bermanfaat buat kalian semua, terutama untuk adik-adik SMP, MTS yang memang berminat untuk masuk SMK JBK 03. Di TKN itu belajar apa ya, kalian wajib tonton ini, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Pak Maulana ya. Ya, saya Maulana SC guys ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita